Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Santika, NIM 1910202026. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sholat wajib atau sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat wajib atau fardu. Sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yaitu satu, fardu ain yang diwajibkan pada individu seperti sholat 5 waktu. 2. Fardu kifayah diwajibkan seluruh muslim tetapi menjadi sunnah bila dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain, seperti sholat jenazah. Sholat fardu atau sholat wajib dilaksanakan 5 kali sehari. Hukumnya fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau muslimah yang telah menginjak usia dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Sholat fardu atau sholat wajib dibagi menjadi 5 waktu, yaitu 1. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat, diawali dari terbitnya fajar hingga cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. 2. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu zuhur diawali jika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya, dan berakhir ketika masuk asar. 3. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. 4. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang, yang diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. 5. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya adalah hingga separuh malam yang tengah, yang diawali dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq yang di langit barat, dan berakhir hingga terbitnya fajar keesokan harinya. 2. Sholat sunnah. Sholat sunnah disebut juga sholat an-nawafil atau at-tatawuf. Yang dimaksud dengan an-nawafil ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardu. Disebut an-nawafil karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amalan-amalan sholat fardu. Menurut mazhab Hanafi, sholat an-nawafil terbagi atas 2 macam, yaitu 1. Sholat masnunah, yaitu sholat yang sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah SAW, jarang ditinggalkan, sehingga disebut dengan sholat muakkad atau dipentingkan. 2. Sholat mandudah adalah sholat sunnah yang kadang dikerjakan Rasulullah SAW, kadang-kadang juga tidak dikerjakan, sehingga disebut dengan sholat khairu muakkad atau kurang dipentingkan. Sholat sunnah menurut hukumnya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 1.
mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. 2 khairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidental atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat khusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadinya gerhana. 1. Pembagian menurut pelaksanaan. Sholat sunnah ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Di antaranya adalah A. Sholat wudhu, B. Sholat tahiyatul masjid, C. Sholat taubat, D. Sholat duha, E. Sholat tahajud, F. Sholat rawatib, G. Sholat istihoroh, H. Sholat mutlak, I. Sholat safar. Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain A. Sholat tarawih, B. Sholat 2 hari raya, C. Sholat gerhana, D. Sholat istisqa, E. Sholat witir. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu Sekar Kumala Hayati. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Sekar Kumala Hayati akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya, yakni Risti Santika. Kali ini saya akan membahas mengenai sholat berjamaah dan sholat munfarid. Yuk, yang pertama kita akan membahas mengenai sholat munfarid dulu ya. Dari penjelasannya, sholat munfarid adalah sholat yang dilaksanakan oleh seorang muslim, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu secara sendiri. Dengan kata lain, sholat munfarid dilaksanakan tanpa adanya imam, juga tanpa adanya makmum. Jadi dia benar-benar sendiri ya teman-teman. Adapun bacaan-bacaan dalam sholat munfarid itu dilafazkan dengan ringan atau dengan pelan. Nah, dan disyaratkan hanya untuk didengar diri sendiri atau hanya terdengar oleh telinga sendiri. Dan menurut Al-Jazairi, sholat fardu atau sholat wajib yang dilaksanakan secara munfarid hanya dianjurkan ketika keadaan-keadaan memang tidak memungkinkan untuk sholat secara jamaah. Misalnya, ketika dia di dalam rumah memang benar-benar sendiri dan tidak dapat menemukan orang lain, maka seseorang boleh melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib tersebut secara munfarid atau secara sendiri. Dan ketika seseorang tidak dapat pergi ke masjid, misalnya, maka dia juga boleh melaksanakan sholat secara munfarid. Tetapi Al-Jazairi tetap menekankan apabila masih bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, maka diutamakan untuk sholat secara berjamaah. Adapun sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara munfarid antara lain sholat sunnah duha, yang kedua sholat sunnah tahajud, kemudian adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, dan yang terakhir adalah sholat sunnah istikharah atau meminta petunjuk. Ya, selanjutnya kita akan pembahasan materi mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah apabila ketika dalam suatu rombongan tersebut ada yang memimpin sholat, maka sholat tersebut dikatakan sebagai sholat berjamaah. Ketika salah seorang dari sekelompok orang tersebut memimpin jalannya sholat, maka sholat tersebut dikatakan sebagai sholat berjamaah. Dan adapun keutamaan dari sholat berjamaah adalah pahala 27 derajat. Dan inilah juga yang melatar belakangi mengapa Al-Jazairi tadi sangat menekankan untuk terlebih dahulu kita bersolat secara jamaah, karena memang keutamaannya yang sangat besar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang memiliki lafaz sholatul jamaati tafaddalu min sholatil fazi.
sab'an wa isrina darajah, yang artinya sholat berjamaah lebih utama atau lebih afdol daripada sholat sendiri 27 derajat. Rawahul Bukhari. Nah, di sini sangat ditekankan untuk mendahulukan sholat berjamaah karena sayang sekali untuk dilewatkan 27 derajat ini. Adapun syarat-syarat menjadi imam antara lain, yang pertama adalah bacaan Al-Qur'annya sudah baik. Dan yang kedua, dia harus mengetahui bacaan serta tata cara sholat dengan baik pula. Dan yang ketiga, jika dalam suatu jamaah tersebut ada orang yang lebih tua, maka umurnya yang lebih tua tersebut diutamakan untuk menjadi imam. Dan yang keempat, apabila di antara jamaah atau perkumpulan tersebut ada yang lebih banyak hafalannya juga, maka diutamakan orang yang banyak hafalannya tersebut yang menjadi imam. Lantas kemudian, yang kelima adalah ketika dalam jamaah tersebut ada jamaah laki-laki dan perempuan, maka yang berhak menjadi imam adalah laki-laki. Sebaliknya, apabila seluruh jamaah di situ adalah perempuan, maka seorang perempuan juga boleh menjadi imam bagi perempuan yang lainnya. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa anak kecil tidak dibolehkan untuk menjadi imam, karena dia belum balik serta bacaan Al-Qur'annya yang belum sempurna. Selanjutnya adalah syarat-syarat untuk menjadi makmum. Apa sih syarat-syarat untuk menjadi makmum? Yang pertama adalah dia harus berniat untuk menjadi makmum. Seseorang yang ingin menjadi makmum tidak boleh berniat untuk sholat sendiri ataupun bahkan sampai berniat untuk menjadi imam. Dan yang kedua adalah posisi berdiri makmum tidak boleh sejajar atau sama dengan imam, harus berada tepat di belakang dan juga tidak boleh berada di depan imam ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah dia mengetahui gerakan imam dengan pasti, sehingga dia dapat mengikuti gerakan imam dengan runtut. Dan yang keempat, yang paling penting juga adalah seorang makmum tidak boleh telat gerakannya atau sampai mendahului daripada gerakan imam. Dan yang kelima adalah seorang laki-laki tidak boleh bermakmum pada perempuan. Dan seorang laki-laki juga tidak boleh bermakmum kepada waria. Ya, baik. Kami rasa hanya sampai di sini penjelasan kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat buat kami pribadi juga teman-teman sekalian. Saya mewakili teman saya Risti Santika, memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang nonton video ini sampai akhir.